Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang agreement and disagreement atau ekspresi untuk menunjukkan setuju dan tidak setuju. Untuk menunjukkan ekspresi setuju atau agreement, kita memiliki beberapa contoh. Yang paling pendek adalah I agree, saya setuju. Nah, kalau yang bawahnya I agree because, saya setuju karena. Di sini kalau kamu mau memberikan alasan tentang sesuatu, misalnya I agree because it is cheaper. Saya setuju karena ini lebih murah. Yang bawahnya ini semuanya diikuti dengan titik, berarti kamu harus selesai di sini, atau kalau kamu mau nambah alasannya, berarti silakan diikuti dengan kalimat lengkap. Misalnya yang ini, that is true, itu benar. Because it is cheaper. Ini kamu bisa ganti dengan koma, kalau kamu mau ikuti dengan because. Nah, karena because, maka kamu harus ikuti dengan kalimat lengkap, yaitu seperti it is cheaper. That is true because it is cheaper. Itu boleh. Atau, that is true, titik, it is cheaper. Seperti itu ya. Kalau kamu mau kasih kalimat penghubung, seperti because, berarti harus koma. Tapi kalau misalnya diikuti dengan titik, berarti langsung aja it is cheaper. Yang selanjutnya, I agree with what X said. Saya setuju dengan apa yang X katakan. X ini bisa diganti dengan nama orang, misalnya Mr. Tom. I agree with what Mr. Tom said. Saya setuju dengan apa yang Pak Tom bilang. Yang selanjutnya, I think so too. Saya pikir juga begitu. Ini diikuti dengan titik juga, berarti selesai di sini. Atau kalau mau diikuti dengan alasannya, silahkan ditambahkan dengan kalimat lengkap. Selanjutnya, yeah, that is what I think too. Ya, itu seperti apa yang saya pikirkan juga. Ini berarti kamu juga setuju dengan sesuatu. I don't think so either. Saya juga tidak berpikir seperti itu. Misalnya, saya pikir bahwa makanan bayi ini cocok untuk orang dewasa. Misalnya ya, nah kamu mau setuju dengan pernyataan orang tadi, maka kamu bisa bilang, I don't think so either. Saya juga tidak berpikir seperti itu. Maksudnya adalah, kamu tidak berpikir bahwa memang makanan bayi ini cocok untuk orang dewasa, karena kan untuk bayi, makanya kan nggak cocok. Nah, kamu pakai kata-kata I don't think so either. Selanjutnya, ini ada 3 ekspresi, might, may, sama could. Kamu bisa milih salah satu, maknanya sama semua. You might, kamu mungkin benar. Kamu mungkin benar. Di sini ada might dengan may dengan could sama semua maknanya. Jadi kamu bisa pilih salah satu. Bedanya cuma might ini adalah kata kerja bentuk keduanya dari may, dan could ini juga untuk mengganti dari might atau may. Sama aja sebenarnya maksudnya ya. Kamu mungkin benar. Yang selanjutnya, that makes sense. Itu masuk akal. Selanjutnya, exactly, I couldn't agree more. Tepat sekali, saya setuju banget. I couldn't agree more. Ini maksudnya adalah saya setuju sekali, saya sangat setuju. Lalu selanjutnya, yes, in the lecture, she or he said. Ini she kalau misalnya cewek, atau he kalau dia misalnya cowok. Ya, di lecture ini adalah di perkuliahan, dia bilang, misalnya dosennya bilang, atau kamu bisa ganti dengan canteen, atau kamu bisa ganti dengan class, atau kamu bisa ganti dengan mall, itu boleh. Yes, in the lecture, he said, ya, kalau di perkuliahan dia bilang, atau yes, in the canteen, he said, he will pay for our handout. Ya, di kantin dia bilang dia akan bayar untuk handout kita. Handout ini adalah modul ya, sama aja maknanya. Sekarang kita masuk ke disagreement atau ekspresi untuk menunjukkan tidak setuju. Yang paling pendek adalah I disagree, saya tidak setuju. Di sini kebanyakan diikuti dengan alasan ya. Ini yang merah ini adalah ekspresinya, sedangkan yang ini adalah contoh alasannya. I disagree ini adalah saya tidak setuju. Yang bawahnya, but don't you think, tapi tidakkah kamu pikir, misalnya diikuti dengan kalimat lengkap, but don't you think this one is cheaper? Tapi tidakkah kamu berpikir yang satu ini lebih murah? Selanjutnya, that may be true, but itu mungkin benar. Tapi, ini ada tapi lagi, berarti diikuti dengan alasannya, but it is cheaper, ini lebih murah. Ini semuanya diikuti dengan kalimat lengkap ya, karena ini titik-titik dan minta alasannya apa. Selanjutnya, I see your point, but saya paham maksud kamu. Tapi, alasannya apa?
But it is cheaper than that. Ini lebih murah daripada itu. Selanjutnya, well, I wouldn't necessarily agree with. Ya, saya tidak harus setuju juga kan, gitu ya maksudnya. Kalau yang ini, yes, but I think, ya, tapi saya pikir, it is cheaper. Ini alasannya apa? Kalau yang ini nggak asal dikasih alasan, nggak apa-apa. Selanjutnya, but you have to remember, tapi kamu harus ingat, titik-titik, it is cheaper. Ini contoh kalimat pelengkapnya. Ya, tapi kamu harus ingat, ini lebih murah. Lalu selanjutnya, do you really think so? Apa kamu benar-benar berpikir seperti itu? Saya pikir, I thought, ini berarti kamu memberikan pendapat kamu apa? I thought it is better. Saya pikir ini lebih baik. Yang terakhir, but the reading says, tapi bacaannya bilang, atau kamu bisa ganti dengan but the memo says, atau memo, but the magazine says, majalah, but the newspaper says, tapi majalahnya bilang, it is better to stay at home. Ini lebih baik untuk tinggal di rumah. Jadi itu adalah ekspresi untuk setuju dan tidak setuju ya. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada percakapan A dan B. Di sini yang merah-merah ini adalah kalimat setuju. Kita lihat percakapannya yang A bilang, what is your opinion? Apa pendapat kamu about uniform for college students tentang seragam untuk mahasiswa di Indonesia? B bilang, I think it is good. Saya pikir ini bagus. It can reduce fashion shaming between students. Ini bisa mengurangi fashion shaming di antara mahasiswa. Fashion shaming itu seperti misalnya kamu mengolok-olok atau melucu-lucu, ngebully fashion temennya gitu ya. And we don't have to buy too many clothes. Dan kita tidak harus beli terlalu banyak baju. You can see that going to campus nowadays, kamu bisa melihat bahwa pergi ke kampus sekarang ini is like watching a fashion show. Seperti nonton fashion show karena saking banyaknya model-model yang dipakai misalnya ya. Nah, kamu mau setuju nih sama pendapatnya si B, maka kamu bisa bilang, di sini ada slash ini ya, jadi kamu bisa milih salah satu aja. That is true. Ya, itu benar, titik misalnya. Lalu kamu bisa bilang, I agree with what you said. Saya setuju dengan apa yang kamu bilang. Atau kamu bisa pakai, I think so too. Saya pikir juga begitu dan seterusnya. Ini semuanya adalah ekspresi yang dipakai untuk agreement. Kamu bisa pilih salah satu dan bisa juga ditambah dengan alasan selanjutnya juga boleh setelah tanda titik. Sekarang kalau yang disagree ini sama kalimatnya atau konteksnya. Kalau yang disagree ini ada ekspresi-ekspresinya. Kamu pilih salah satu dari yang di slash ini, salah satunya aja. Misalnya, I see your point, saya tahu maksud kamu, tapi, atau, but don't you think, tapi tidakkah kamu pikir? Nah, ini artinya sama seperti tadi yang sudah kita bahas, semuanya sama. Misalnya kita pikir atau kita lihat di sini, do you really think so? Apa kamu benar-benar berpikir seperti itu? Saya pikir. Nah, di sini kan ada alasannya ya, tadi ada titik-titik. Nah, ini kita lengkapi dengan kalimat lengkapnya. I thought, saya pikir, college students are adult. Mahasiswa itu orang dewasa. We can choose our style. Kita bisa milih style kita atau gaya kita. As long as it doesn't break the norm. Selama ini tidak melawan norma atau melanggar norma-norma yang ada. Jadi kamu bisa ngasih alasan seperti ini. Nah, sekarang kita move on ke latihannya. Tadi kan sudah belajar idiom. Sekarang kita bikin kalimat percakapan seperti A dan B tadi dari 4 tema ini. Kalian pilih salah satu dari topik di bawah ini. Lalu ketika percakapannya sudah jadi, kamu masukin minimal 1 idiom yang ada di bab 11. Dan kamu bisa membuat tanggapan, entah kamu setuju atau tidak setuju dengan topik di bawah ini. Ada 4 topiknya. Yang pertama adalah death sentence for drug dealers. Hukuman mati untuk bandar narkoba. Nah, kamu setuju apa enggak? Misalnya kalau setuju, silakan dibikin kalimatnya kayak apa, percakapannya. Dan selipin 1 idiom yang ada dari bab 11. Yang kedua, free health insurance for Indonesians. Asuransi kesehatan gratis untuk Indonesia atau orang-orang Indonesia. Kamu setuju apa enggak? Yang ketiga, free education for Indonesian.
bebas atau gratis pendidikan atau pendidikan gratis untuk masyarakat Indonesia. Yang keempat, the existence of TV in our home, keberadaan TV di rumah kita. Kamu setuju apa enggak? Nah, kamu pilih aja dari satu ya, satu aja dari oh, ini 4 topik ya. Typo lagi, 4 topik di bawah ini. Contohnya, yang ini. Contohnya sama, kalimatnya sama dengan apa yang sudah kita bahas. Nah, kita misalnya topiknya adalah Uniform for College Students in Indonesia. Seragam untuk mahasiswa di Indonesia. Ini sama seperti tadi kalimatnya. Nah, kita lihat ekspresinya langsung ya. Exactly, I couldn't agree more. Tepat sekali, saya sangat setuju, saya setuju banget gitu ya. Moreover, lebih dari itu, it will look more formal. Ini bakal kelihatan lebih formal kalau misalnya kita pakai seragam untuk mahasiswa. Atau kalau kamu enggak setuju, kamu pakai ekspresi, I see your point, tapi saya tahu maksud kamu atau poin kamu, tapi college students kan sudah dewasa, mahasiswa itu kan dewasa. We can choose our style. Kita bisa milih style kita atau gaya kita as long as it doesn't break the norm. Selama ini nggak melanggar norma-norma yang ada. Nah, di sini ada idiom yang saya gunakan, get over. Ya, let's get over it. Ya, yuk lupain aja, yuk kita selesaikan aja masalah ini. It ini refernya atau merujuknya ke masalah pembahasan seragam untuk mahasiswa ini ya. Ini adalah idiom yang pertama yang saya gunakan. Lalu diikuti dengan kalimat selanjutnya. We still have too many homework to do. Kita masih punya terlalu banyak PR yang harus kita kerjain gitu. Lalu A bilang, yeah, you are right. Kamu benar. Our campus will take in charge of this matter. Kampus bakal bertanggung jawab mengatasi masalah ini. Take in charge dan get over ini adalah idiom yang ada di bab 11. Nah, jadi seperti ini ya contohnya untuk tugas kalian pada pertemuan kali ini. Kalau misal masih bingung atau ada pertanyaan, silakan tulis nama dan NIM di bawah postingan ini di Google Classroom. Dan kalau misalnya sudah paham sekali, silakan langsung di-proceed tugasnya. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.